Teman-teman masih pada inget nggak kalau beberapa waktu yang lalu Pixel Techno sempat ngebahas aksesori gaming yang nggak biasa, yaitu headset stand bling-bling yang lumayan multifungsi. Nah, biar ada yang bisa ditaruh di standnya itu, kali ini kita akan bahas headphone dari Lenovo yang walaupun bukan headphone gaming tapi masih layak lah buat dilirik. Bagaimana kelanjutannya? Kita masuk ke videonya. Halo guys, balik lagi dengan Ivan di sini dan seperti yang sudah Ivan mention di awal, kalau kita akan bahas sebuah headphone dari Lenovo, yaitu Lenovo ThinkPlus Headphones TH10. Dan seperti biasa untuk review kali ini kita akan bahas produknya mulai dari packaging, isi paket penjualan, penampakan produk, hingga pendapat kita soal headphone ini. Jadi atur posisi, siapkan cemilan dan mari kita mulai reviewnya. Pertamanya kita mulai dari kotak kemasannya. Boxnya ini terbuat dari material yang lumayan tebal dan solid, jadi tampilan kotaknya masih mulus pas sampai ke markas Pixel Techno. Lalu secara desain keseluruhan, kotak headphone ini menggunakan color theme yang dominan berwarna hitam, dengan sedikit aksen warna merah di beberapa spot. Start dari sisi depan kotak, terdapat gambar produk, logo Lenovo, teks ThinkPlus Headphones TH10, dan beberapa teks berbahasa Mandarin di bagian kiri atas, sisi bagian depan boxnya. Sementara di sisi kiri hanya terdapat logo ThinkPlus berwarna putih dengan latar hitam yang tercetak secara vertikal. Kemudian di sisi kanannya di sini agak terlihat ramai karena adanya deretan logo yang mewakili fitur-fitur yang ditawarkan oleh headphone ini. Terakhir pada sisi belakang, pada sisi ini terdapat informasi mengenai spesifikasi lengkap dari headphone ini yang dicetak dalam bahasa Inggris dan Mandarin dengan font berwarna putih dan berlatar merah yang lumayan ngejreng. Nah, setelah udah bahas kotaknya, kita lanjut ke dalam paket penjualannya. Dalam kotak kemasannya, kita akan mendapatkan satu unit headphone yang dibungkus rapi dengan cover plastik berwarna putih, buku petunjuk penggunaan, sebuah kabel aux male-to-male 3.5 mm sepanjang 47 cm, dan satu buah kabel charging Type-C to Type-A sepanjang 12 cm. Sisanya nggak ada apa-apa lagi dalam kotak penjualannya. Pada bagian desain, produk ini sendiri menawarkan 4 varian warna yaitu hitam, putih, beige, dan pink, dan unit yang kita review kali ini adalah varian yang warna hitamnya. Kemudian secara tampilannya, headphone ini masih kelihatan elegan dan simple, yang berwarna full hitam dengan matte finish di seluruh bagian bodinya. Lalu kalau kita mulai dari bagian atas, headphone ini memiliki headband yang terbuat dari bahan plastik, namun secara grip powernya cukup pas dan solid di kepala. Jadi nggak terlalu longgar, tapi juga nggak ngerasa ngepres banget. Kemudian headbandnya ini menggunakan bahan plastik yang dilengkapi dengan busa pada sisi dalamnya, yang dipisahkan dengan adjuster di kedua sisi bertipe stepping, yang bisa kita adjust banyak 8 step, sehingga dapat disesuaikan dengan ukuran kepala kita. Dan karena headphone-nya ini wireless, headphone-nya ini tidak memiliki kabel yang mengganggu. Sehingga ini masih oke lah buat teman-teman yang suka ngalungin headphone di leher. Walaupun headphone-nya ini tidak terlalu nyaman ya digantung di leher, tapi setidaknya bisa kita adjust lah ke posisi yang sesuai dengan kebutuhan kita. Nanti untuk penanda driver headphone-nya, kita dapat menemukan huruf L dan R di dekat adjuster pada headband-nya ini, yang menjadi penanda posisi driver dari headphone-nya ini. Lanjut ke bagian ear cup-nya, headphone-nya ini menggunakan ear cup berbentuk oval, yang terbuat dari bahan yang sama dengan headband di seluruh bagian luarnya. Pada sisi kanan, hanya terdapat logo Lenovo berwarna silver, barulah pada sisi kiri terdapat logo ThinkPlus berwarna silver, port AUX, port USB Type-C, tombol on-off, tombol next previous yang sekaligus tombol menaikkan dan menurunkan volume, tombol playback, serta lampu indikator. Beralih ke bagian dalam ear cup-nya, ini sudah dilengkapi dengan bantalan telinga yang terbuat dari bahan busa dan dibalut dengan bahan kulit sintetik yang memiliki tekstur cukup lembut. Walaupun kalau menurut kita, fitting ear cup-nya ini kurang lah mengakomodir kuping secara menyeluruh, sehingga masih terasa lumayan pegal lah kalau dipakai berlama-lama. Meskipun begitu, ear cup-nya ini menggunakan desain bertipe close back, di mana terlihat pada luar ear cup-nya yang tertutup, sehingga harusnya ekspektasi dari kekedapan suaranya jauh lebih baik. Tapi nanti kita tunjukin deh hasil dari tes sound leak-nya. Untuk soal dimensi, headphone ini memiliki ukuran yaitu sekitar 20 x 20 cm dengan tinggi 10 cm dan bobot sekitar 178 gram. Secara build quality sih ini cukup compact. Material plastik yang menjadi dominan pembentuk bodinya ini juga masih terasa solid.
Setelah bahas soal desain, sekarang kita fokus bahas soal inti dari headphone-nya, yaitu driver. Mulai dari drivernya, di mana drivernya ini memiliki diameter sebesar 40 mm, yang sayangnya tidak disebutkan nih menggunakan material magnet apa. Dan masih di bagian spesifikasi, driver headphone ini memiliki impedance sebesar 32 ohm dengan rentang frekuensi yang masih terbilang standar, yaitu di 20 Hz hingga 20 kHz. Masing-masing driver headset ini juga mampu menghantarkan sensitivity sebesar 110 dB hingga 3 dB, yang bisa dibilang sih ini tergolong cukup tinggi, karena semakin besar angkanya maka semakin keras suara yang dihasilkan. Sejujurnya hasil dari produksi suaranya sih memang masih biasa aja. Namun untuk headphone budget seperti ini cukup oke lah. Tapi waktu kita coba main game tembak-tembakan atau FPS macam CSGO gitu, suara kayak tembakan ataupun ledakan hingga langkah kaki musuh pun ini masih cukup terdengar jelas sih menurut kita. Baik dari volume dan juga arah dari suaranya. Lalu bagaimana kalau kita gunakan mendengarkan lagu dengan beat cepat yang punya dentuman bass yang kencang seperti dijedak-jeduk? Isolasi bantalan dari headset ini cukup meredam suara dari luar. Jadi kalau suara orang ngomong ataupun manggil kita itu suaranya terdengar nggak jelas. Walaupun pas kita tes di volume 100%, suaranya itu masih bocor keluar. Jadi teman-teman harus perhatiin nih volume dari suara, tontonan, dan tempat dari teman-teman sekalian. Soalnya kalau suaranya bocor dan terdengar kemana-mana, nah udah abeh tuh urusannya. Udah deh, daripada penasaran, berikut ini hasil tesnya. Let's check it out. Untuk sensitivitas mikrofonnya, headphone-nya ini memiliki sensitivitas sebesar minus 42 dB hingga 3 dB, yang sayangnya tidak ada informasi pada box maupun internet hingga online shop mengenai impedance dan rentan frekuensinya. Namun untuk suara yang dihasilkan saat kita merekam suara dan didengarkan menggunakan headphone-nya ini, kualitas dari suaranya ini masih terdengar agak mendem. Daripada penasaran, berikut ini deh tes dari suara mikrofonnya menggunakan kabel dan juga Bluetooth-nya. Ini dia hasil dari pengetesan Lenovo ThinkPlus TH10 headphone ya. Teman-teman bisa lihat kita sedang menggunakan jalur wire atau kabel ya. Ini tapi kabel ini agak gesek-gesek ya kalau kita pakai ya. Nggak tahu apakah kedetek di hasil audionya. Karena teman-teman lihat sendiri ini audionya di Audacity kelihatan ya. Grafiknya bergerak berarti tandanya audionya masuk. Nah, gimana hasil kualitasnya suaranya? Teman-teman dengar sendiri. Dan habis ini kita akan coba menggunakan Bluetooth karena dia cuma supportnya Bluetooth ya, bukan pakai wireless yang ada dongle gitu. Ya, masih menggunakan headphone Lenovo ThinkPlus TH10. Ini sekarang kita menggunakan jalur Bluetooth ya teman-teman. Seperti teman-teman lihat di Audacity suaranya masuk, tapi kayaknya grafiknya nggak terlalu gede dan kayaknya jalurnya agak nggak bersih ya karena ada kecil gede jadi kayak nggak beraturan begitu. Lalu secara konektivitas, nanti untuk mengkoneksikannya kita bisa menggunakan Bluetooth. Yang diklaim Lenovo sudah menggunakan Bluetooth versi 5.1 dan audio Bluetooth ini juga sudah support SBC yang sudah menjadi standar Bluetooth pada saat ini. Kalau nanti kita ingin mengkoneksikan Bluetooth-nya, caranya mudah saja. Kita tinggal cukup menekan 2 kali tombol playback, lalu kita menemukan nama Bluetooth dari produk ini dengan nama ThinkPlus TH10 yang ada pada device kita. Nanti sebagai tanda terhubungnya, kita bisa melihat lampu indikator berwarna biru yang menandakan bahwa headphone ini sudah terhubung dengan Bluetooth-nya. Tapi yang perlu teman-teman ingat, walaupun headphone ini menggunakan Bluetooth, headphone ini tidak bisa terkoneksi lebih dari satu device. Jadi hanya bisa satu device saja. Begitupun jika kita menggunakan kabel aux-nya, maka secara otomatis tidak bisa terkoneksi dengan Bluetooth-nya. Nah, kalau ditanya ada delay-nya atau tidak, Bluetooth-nya ini masih ada delay-nya. Walaupun secara untuk delay-nya ini sendiri menurut kita masih tergolong normal. Nggak yang cepat-cepat amat ataupun lambat banget gitu. Berikut ini deh hasil tes dari delay Bluetooth-nya. Ini adalah kayak laptop atau nggak PC gitu ya. Tapi sekarang itu tuh Lenovo sudah mulai tuh menggarap di bagian audio, seperti contohnya speaker Bluetooth, mini speaker, dan juga earphone wireless. Nah, oleh karena itu, kali ini kita akan bahas nih. Terakhir pada bagian baterai, untuk mengisi daya dari headphone-nya, kita bisa menggunakan kabel charging yang ada pada isi paket penjualannya. Dan untuk kapasitas baterainya ini sendiri memiliki kapasitas sebesar 300 mAh yang membutuhkan waktu charging selama 2,5 jam
dan diklaim Lenovo dapat digunakan hingga 9 jam pemakaian. Overall, menurut pendapat kita, Lenovo ThinkPlus Headphone TH10 adalah produk yang menyasar para user fleksibel yang ingin menginginkan sebuah headphone yang mudah dibawa kemana-mana serta bisa digunakan untuk berbagai macam kebutuhan. Secara kualitas audio, driver dari headphone-nya ini masih oke lah buat di telinga kita. Buat denger-denger musik, nonton film, main game, hingga keperluan lainnya pun ini masih bisa diandalin. Apalagi budget yang kita keluarkan untuk headphone ini cukup terjangkau dengan fitur-fitur yang ditawarkan. Headphone ini sendiri pun dibanderol dengan harga 200 ribuan saja di official store maupun online shop favorit teman-teman. Dan buat teman-teman yang berminat dengan produknya ini atau mau cek produknya, bisa cek di deskripsi yang kita tulis di bawah ini. Dan jangan lupa juga untuk like dan share video ini, plus kunjungi juga sosial media kita seperti Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Hello, dan website kita pixelmediagroup.com. Nah, teman-teman juga bisa kunjungi YouTube channel kita yang bahas soal game, yaitu Pixel Main Game, atau channel satu lagi yang meliput cerita di belakang layar dari Pixel, yaitu PMG Fans. Sekian dulu video dari kita kali ini. Terima kasih sudah menonton. Saya Ivan pamit. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Bye-bye.